Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di persemaian cabai keriting di usia kurang lebih 5 harian ya. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya, sekarang adalah hari kelima setelah semai ya. Sebelum kita lanjut ke topik bahasan, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Seperti apa penampakannya untuk benih di usia 5 hari ya, setelah semai di persemaian massal ya. Nah, kita akan melihat ya lebih dekat bagaimana penanaman cabai dengan metode massal ya. Semai massal ini kita cek di usia 5 hari ya, sambil kita mencabuti atau mendangir rumput-rumput ya yang tumbuh ya, seperti ini ya, sambil mengecek apakah ada hamanya ya. Ini adalah bukan tanaman cabai ya, karena tanaman cabai sendiri seperti ini ya, sudah mulai tumbuh. Nah, ini ada hamanya ya, kemarin masuk, pasti ada di sini ya. Kita lihat kondisi persemaian di 5 hari sambil kita melakukan proses pembersihan pada persemaian massal ini ya. Karena yang aslinya itu seperti ini ya, sudah muncul kecambah ya, sudah muncul kecambah cabai ya. Nah, ini dia ya, kaki 1000 ya, yang memakan benih kita ya. Kita buang seperti ini. Ini adalah perawatannya ya, atau penanggulangan kita pada persemaian cabai massal ya. Karena baik massal maupun tunggal, hamanya itu sudah pasti jelas ada ya. Ini bukan tanaman cabai yang Mamang Tani cabuti ya, karena seperti ini ya, baru mengeluarkan kecambah. Kalau benihnya sekarang kita pembersihan terlebih dahulu untuk proses penyiraman ya, supaya berjalan maksimal. Karena ini Mamang Tani belum melakukan penyepraian berkisar 2 harian ya. Jadi 2 hari sekali kita bisa spray untuk menjaga kelembapannya seperti ini ya. Nah, ini prosesnya, kita lakukan pencabutan cabai Wak. Itu Wak, usia 25. Nah, seperti ini ya, kita pencabutan bibit-bibit bukan cabai ya, atau rumput ya, sebelum nanti kita melakukan pemberian pupuk ya. Seperti ini ya, sambil kita bisa ngecek ya, apakah ada hama ya yang hinggap atau masih ada di persemaian ya. Kita cabuti dulu untuk rumput-rumputnya supaya nanti pas tumbuh untuk bibit cabai kita lebih maksimal ya pertumbuhannya, karena tanpa berbagi makanan dengan di luar daripada bibit cabai ya. Seperti ini ya, kita lakukan pembersihan. Memang butuh ketelatenan ya jika persemaian seperti ini ya, dan pengecekan rutin ya. Kita cabut, karena jika pas tumbuh benihnya ini agak sedikit kerepotan ya, kita mencabut di rumput seperti ini ya, atau benih-benih di luar cabai ini ya. Makanya kita tanggulangi di awal seperti ini ya, supaya tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini rutinitas penyemaian massal, perawatannya sekalian pengecekan untuk hamanya yang masih ada atau mengganggu persemaian kita. Kita bersihkan rumput-rumputnya ya, atau bakal rumput yang tumbuh ya di persemaian massal kita tanggulangi lebih awal ya. Dan satu lagi adalah kita lakukan penyiraman untuk menjaga kelembapan
serta kecambah bisa lebih baik pertumbuhannya ya, atau merata ya, karena mungkin ini tanahnya ya ada yang kering separuh ya, ada yang memang masih lembab ya, karena ini adalah persemaian massal ya. Ini Mamang Tani 2 hari tidak melakukan penyiraman ya, dan memang kecambahnya pas dilihat lebih dekat baru mengeluarkan seperti ini ya, tunas-tunas perakarannya sedikit ya, atau mengeluarkan serabut ya, seperti ini ya. Nah, kita spray supaya apa? Supaya pertumbuhannya lebih terserap ya, akarnya itu bisa lebih menyerap lembab ya, seperti ini ya. Tuh, kita lakukan pembersihan lebih awal di usia 5 hari ya, karena ini adalah bulu bumi ya, atau rumput itu adalah bulu bumi ya. Jadi walaupun kita bersihkan seperti apa pasti tumbuh ya, karena logikanya ini adalah tanahnya tanah subur, berarti ya indikasinya beda dengan tanah yang kurang subur ya. Kalaupun kita tidak ditumbuhi oleh rumput ya, biasanya kalau tanah tidak subur tidak ditumbuhi rumput ya. Kalau ini tanahnya berarti indikasi subur ya. Sisi baiknya adalah seperti itu ya. Nah, ini pun jika kita mencabuti seperti ini ya, ini bekas-bekasnya ini bisa menjadi pupuk juga ya. Kalau tanaman kita cabuti dan kita bisa dikompos ya, itu bisa menjadi bahan pupuk ya. Nah, itu logikanya alam yang berputar, jangan kita yang menaklukkan alam ya. Kita mengikuti alam saja ya, mengikuti kehendak daripada alam ya, seperti ini ya. Kita cabuti, kita hanya merawat saja ya. Kalau masalah pertumbuhan itu biarkan saja ya, nanti juga bakal tumbuh ya. Kita hanya fokus ke perawatannya saja, memaksimalkan pertumbuhan ya, karena Mamang Tani sendiri tidak bisa menumbuhkan ya. Nah, seperti ini ya perawatan-perawatannya, penyemaian supaya bersih dari rumput ya, gulma seperti ini ya. Jaga kelembapan, terus membersihkan rumput-rumput serta mengecek hama. Itu adalah rutinitas petani ya, selain pengurukan dan penanaman ya. Pemberian insek ya, ini biasanya terlihat ya, kalau ada tadi kaki seribu terus ada jangkrik ya, bakal terlihat ya, indikatornya seperti itu. Ini sudah Mamang Tani lakukan pemberian insek ya pas penanaman, yaitu menggunakan kurakron ya, yang masih berbau seperti ini ya, tapi hamanya pun tidak terkena semua ya. Nah, sini baunya masih ada ya, menyengat ya untuk kurakron. Kalau menggunakan penutupnya menggunakan jerami itu lebih lembab, lebih gampang ya, tanpa mengecek seperti ini ya. Kalau menggunakan, kali ini kan Mamang Tani menggunakan terpal beserta karpet ya. Jadi memang Mamang Tani menggunakan barang yang memang sudah ada ya. Jangan terlalu ribet ya kalau untuk persemaian massal. Yang penting kita fokus pada pertumbuhan dan perawatannya saja ya, seperti ini ya. Sudah hampir selesai ya kita pembersihan rumput gulma ya di luar tanaman benih cabai kita ya, usia 5 hari. Kelembapannya pun masih ada ya, cuman agak sedikit kering ya. Kalau biasanya terlalu lembab ya, seperti tadi ya, ada kaki seribu ya, atau jangkrik biasanya masuk ya. Walaupun kita lakukan penyepraian, karena penyepraian itu insek itu tidak bertahan lama ya.
jika kita buka penutupnya ya. Makanya Mamang Tani kemarin itu didiamkan saja ya. Ini untuk proses pembenihan ini Mamang Tani lakukan pembenihan sendiri ya. Atau ini adalah bibit turunan ya, dengan kata lain ini adalah bibit turunan dari pasar ya. Cabai keritingnya berkisar beli di 1 kilo ya, dan mendapatkan benihnya itu Mamang Tani kalau ditimbang tidak melakukan penimbangan ya, hanya masukkan saja ke botol larutan ya, yang kecil ya, itu tidak full ya. Sedikit lagi full ya, itu adalah indikasi banyaknya benih cabai yang Mamang Tani tanam ya. Di bedengan ini hampir sama dengan cabai keriting ya, benih cabai keriting yang ada di persemaian di usia 22 harian ya. Nah seperti itu kita lakukan pendangkiran seperti ini. Nanti proses perawatannya akan Mamang Tani buat di video panjang selanjutnya ya. Silakan saja dicek. Jika tayangan ini bisa bermanfaat, Mamang Tani mengucapkan alhamdulillah ya. Walaupun tidak bermanfaat, mungkin bisa sebagai kajian saja ya. Karena tiap wilayah itu berbeda-beda prosesnya ya, dan berbeda-beda perawatannya ya, apalagi di persemaian yang masing-masing wilayah hampir kelar ya. Kalau untuk usia 5 hari ini kita bisa menyemai rumputnya ini karena belum tumbuh ya. Nah seperti ini ya, baru mengeluarkan kecambah perakaran bawah ya, belum tumbuh tunas ya. Jadi kita bisa fokus mencabuti rumputnya ya, biar tidak terkejar ya, atau tidak balap dengan bibit cabai kita nantinya ya. Nah seperti ini bisa dilihat ya. Tuh, sudah muncul-muncul ya untuk tunas perakaran ya, perakaran bawahnya ya, dan mengeluarkan serabut-serabut kecil ya. Nah ini kita cabutin saja seperti ini ya. Oh iya. Nah ini tanahnya adalah tanah kolong ya, atau tanah yang sudah halus ya, seperti ini ya. Ini bukan bibit cabai ya, seperti ini ya. Kalau bibit cabai belum tumbuh ke atas ya. Nah setelah kelar ya, nah ini adalah bibit cabainya yang kecil ya, ngikut ya, masih bisa kita tempelkan kembali ya, supaya bisa tumbuh ya. Cabuti saja seperti ini ya. Sudah dirasa cukup perawatannya ya. Jadi perawatan usia di 5 hari itu kita mengecek bagaimana di persemaian itu ada hama atau tidaknya, beserta pengendalian rumput-rumput atau gulma atau benih-benih di luar tanaman cabai ya. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe-nya ya. Mamang Tani akan melakukan penyiraman setelah ini ya, supaya tanahnya lembab dan bibit cabai ini bisa tumbuh ya. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe. Jika tayangan ini kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.